Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sipa Fadila Dipia, NIM 34022103447 dari kelas Manajemen Reguler J. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial video pada Microsoft Excel, yaitu menghitung payback period serta menghitung average rate of return. Untuk itu jangan lupa saksikan videonya sampai selesai. Terdapat format untuk menghitung payback period serta menghitung average rate of return, yaitu dengan cara mengisi kolom pada depresiasi dengan sama dengan SLN, kurung buka kita klik initial investment, lalu jangan lupa dikunci dengan mengklik F4. Setelah itu titik koma kita isi dengan nilai residu yaitu 0 sesuai pada soal, lalu titik koma kita isi dengan 6 yang merupakan umur ekonomis, kurung tutup kita enter. Setelah itu dapat kita tarik ke bawah untuk melihat hasil dari kolom-kolom berikutnya. Dan untuk mencari cash flow yaitu dengan cara kita klik sama dengan, lalu kita klik EAT, lalu tambah dengan depresiasi, maka akan keluar hasilnya. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, jangan lupa kita blok, setelah itu kita klik average, maka akan keluar hasil dari rata-rata tersebut. Nah, pada kolom 2, yaitu mesin 2, untuk mencari depresiasi, yaitu dengan sama dengan SYD, sesuai dengan kode dari perintah soal. Lalu kurung buka kita klik initial investment, kita kunci juga dengan F4, lalu kita titik koma isi dengan 5 juta di mana nilai tersebut dapat disingkat dengan 5E6 titik koma, lalu kita isi dengan 6 yang merupakan nilai ekonomis, dan setelah itu kita klik pada tahun karena tahun ke-1 yaitu akan berubah-ubah apabila kita membloknya. Nah, untuk mengisi cash flow dapat kita isi dengan cara sama seperti yang awal, yaitu sama dengan EAT ditambah dengan depresiasi lalu blok dan tarik. Nah, untuk rata-ratanya juga sama, yaitu dengan memblok dan mengklik average. Nah, untuk payback period yaitu kita isi dengan sama dengan lalu kita klik initial investment dibagi dengan rata-rata cash flow. Maka dapat maaf tadi salah klik, kita yaitu ulangi lagi, yaitu sama dengan lalu ke initial investment, setelah itu kita bagi atau kurung atau garis miring dengan rata-rata cash flow, dan maka akan keluar hasilnya. Lalu jangan lupa ditambahkan 2 angka setelah koma. Jadi hasilnya yaitu 2,21 tahun. Nah, untuk menghitung payback period pada mesin B, yaitu kita masukkan terlebih dahulu investasi awal atau initial investment, yaitu dengan sama dengan kita klik pada angka atau nilai initial investment. Lalu setelah itu untuk mencari cash flow-nya ya juga sama dengan lalu kita klik pada cash flow tahun ke-1. Nah, untuk invest belum kembalinya yaitu dengan cara kita sama dengan lalu kita klik pada investasi awal dikurangi dengan cash flow ke tahun ke-1, maka akan keluar hasilnya. Begitupun untuk investasi belum kembali pada tahun kedua, yaitu sama dengan kita klik invest belum kembali pada tahun ke-1 lalu dikurangi dengan cash flow pada tahun kedua. Nah, untuk kelebihan pada tahun ketiga yaitu sama dengan kita klik juga invest belum kembali pada tahun kedua lalu dikurangi dengan cash flow pada tahun ketiga, maka hasilnya akan min. Nah, untuk kelebihan bulan dapat kita masukkan dengan rumus sama dengan kurung buka min atau kurangi, lalu kita klik kelebihan, nilai pada kelebihan. Nah, lalu setelah itu kita bagi dengan cash flow pada tahun ketiga, kurung tutup dikalikan dengan 12. Maka akan keluar hasilnya.
Kita rubah terlebih dahulu. Number. Kita kurangi. Nah, maka keluar adalah 10,5. Nah, untuk payback periodnya yaitu dengan rumus sama dengan kurung buka 36 yang merupakan 12 bulan dalam 3 tahun dikurangi dengan kelebihan bulan, kolom pada kelebihan bulan yaitu setelah itu dikali dengan 12 maka akan keluar hasilnya 2,12 tahun ya teman-teman. Nah, setelah itu kita dapat menghitung average rate of return, di mana untuk nilai-nilainya, nominalnya dapat kita copy paste dari kolom di atas karena nilainya akan tetap sama. Yang kita cari hanyalah rata-ratanya saja. Nah, lalu kita copy lagi untuk pada cash flow. Nah, kita blok karena di sini kita cari total, jadi blok lalu sum. Autosum. Nah, maka akan keluar hasilnya. Lalu kita akan cari rata-rata investasi dengan rumus sama dengan initial investment, klik initial investment, lalu dibagi dengan umur ekonomis, lalu enter, maka akan keluar hasilnya. Nah, untuk rata-rata EAT itu sama dengan, lalu kita klik EAT, lalu dibagi dengan umur ekonomis. Kalau enter maka akan keluar juga hasilnya. Nah, untuk average rate of return yaitu dengan cara sama dengan kita EAT dibagi dengan rata-rata investasi, maka akan keluar hasilnya. Nah, kita rubah ke dalam persen, nah, maka akan keluar hasilnya. Oh, maaf ya teman-teman, sepertinya ada kekeliruan. Nah, kita ulangi ya. Berarti kita ulangi sama dengan, lalu kita klik total dari EAT, lalu dibagi dengan, maaf, seperti salah lagi. Lalu sama dengan, berarti kita ke rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi, maka akan keluar hasilnya berapa persen. Jangan lupa 2 angka di belakang koma. Nah, pada bagian mesin B juga sama, dapat kita copy paste dari nilai pada kolom di atas, yaitu dengan copy paste. Nah, untuk depresiasi dapat kita ulang kembali ya, yaitu sama dengan SYD kurung buka, kita klik initial investment, lalu jangan lupa dikunci dengan F4. Nah, jangan lupa titik koma 5 titik koma lagi 6 yang merupakan tahun ekonomis, umur ekonomis, titik 2 titik koma, lalu klik pada kolom 1 dalam tahun, lalu jangan lupa di blok dan tarik ke bawah. Nah, untuk cash flow-nya juga sama, sama dengan EAT ditambah dengan depresiasi, yaitu akan keluar hasil blok dan tarik. Nah, untuk ini kita blok lagi untuk mencari total, yaitu dengan cara autosum, maka akan keluar hasilnya. Untuk rumus mencari rata-rata investasi juga sama, yaitu sama dengan lalu kita klik initial investment dibagi dengan umur ekonomis, maka akan keluar hasilnya. Lalu setelah itu ada rata-rata EAT dengan mengklik rata-rata total dari EAT lalu dibagi dengan umur ekonomis, maka akan keluar hasilnya, serta average rate of return yaitu sama dengan lalu rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi, maka akan keluar hasilnya seperti itu, yang merupakan dari persentase
presentasi. Dan jangan lupa 2 angka di belakang koma. Nah, hasilnya sudah ada ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.